Hai Gen People, balik lagi di Wow What's on this week minggu ini. Ada 5 berita paling banyak dibaca di genpi.co, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memasuki 2 bulan masa jabatan terakhirnya, serta nasib Kapolda Metro Jaya yang katanya di ujung tanduk. Ini dia Wow selengkapnya. Berita kelima, Antoni Sinisuka Ginting dinilai ketiban untung di balik kesialan yang menimpa Kento Momota. Antoni Sinisuka Ginting dinilai punya peluang besar untuk mendapatkan gelar juara dunia 2022. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Jepang Park Ju-bong dalam konferensi pers kejuaraan dunia 2022. Melansir dari Buzzspeed.jp, Park Ju-bong menjelaskan bahwa saat ini kecepatan dan kekuatan fisik Kento Momota masih kurang. Kelemahan Momota ini bisa menjadi senjata yang menguntungkan Antoni Sinisuka Ginting bila keduanya bertemu. Namun, sejak kembali berlaga setelah absen panjang akibat kecelakaan yang menimpanya pada 2020, Momota belum bisa menemukan performanya kembali. Berita keempat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal masa jabatannya yang tersisa 2 bulan lagi. Namun Anies Baswedan malah mengatakan masa jabatannya tidak akan berakhir dalam 2 bulan lagi. Anies Baswedan berpesan agar para warga selalu mengingat ada Gubernur DKI Jakarta yang bernama Anies yang tugasnya tinggal 2 bulan lagi. Anies mengatakan seusai dirinya tak menjabat sebagai Gubernur, Jakarta akan terus menjalankan tugasnya demi kepentingan warga. Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Anies berharap setiap keluarga merasakan perasaan kebangkitan yang sama. Media Vietnam Soha memberikan kabar bahagia soal peluang Timnas Indonesia akan meraih gelar juara bersama Sinteyong. Ini karena pemain andalan Timnas Vietnam bakal absen di Piala AFF 2022. Setelah finish sebagai runner-up pada Piala AFF 2020, Sinteyong yang berpeluang untuk mempersembahkan gelar juara perdana bersama Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Salah satu alasan utamanya yaitu klub Perancis Pau FC, yakni tempat Quang Hai bernaung, kemungkinan tidak akan melepasnya, mengingat Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Nguyen Quang Hai merupakan pemain andalan Timnas Vietnam. Nasib Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dianggap sedang berada di ujung tanduk. Ini karena dirinya diduga terlibat dalam skenario Verdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir J. Saat ini, Jenderal Bintang 2 itu harus berurusan dengan tim khusus Mabes Polri yang menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Semua itu berawal dari aksi mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, yang menangis saat berpelukan dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Sejak drama berpelukan itulah, beredar rumor bahwa Irjen Fadil Imran diduga terlibat dalam upaya membebaskan Verdi Sambo. Berita paling banyak dibaca di genpi.co, kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menuntaskan kasus kematian Brigadir J. Kamarudin berharap Presiden Joko Widodo mendirikan tim penyidik independen untuk mengusut kasus ini. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Jokowi bisa melibatkan sejumlah pihak termasuk TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk membentuk tim penyidik independen. Presiden Joko Widodo masih punya visi yang sama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J secara terang benderang dan transparan. Presiden Joko Widodo juga mengaku sudah menitipkan kepada Polri agar tidak menutup-nutupi kasus ini. Itu tadi 5 berita paling banyak dibaca di genpi.co. Baca terus genpi.co dan jangan lupa download aplikasi genpi.co di Play Store dan juga App Store. Juga like, comment, subscribe YouTube-nya genpi.co. Genpi.co, tahu kamu banget.